Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami kembali bersyukur pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan, khususnya dari Yakobus. Kami bersama-sama akan mempelajari pasal yang ketiga tentang bagaimana kami menggunakan kata-kata kami sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan lidah kami. Dan kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk mengerti apa yang akan kami bahas bersama-sama, supaya sungguh-sungguh boleh menolong kami bertumbuh di dalam kerohanian kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita malam ini akan bersama-sama memasuki pasal yang ketiga dari surat Yakobus ya. Jadi ini adalah satu pasal yang sangat penting juga bagi kita di dalam kehidupan kita. Di dalam pasal 3 ini kalau kita lihat dengan teliti, pada prinsipnya boleh dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, Yakobus menasihati agar supaya setiap umat percaya dapat mengendalikan tutur kata mereka dan mengucapkan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Lalu di dalam bagian yang kedua kita melihat Yakobus memperbandingkan antara hikmat dunia dan hikmat yang berasal daripada Allah ya. Dua hikmat yang berbeda di dalam kehidupan kita. Kita ingin memakai hikmat Allah untuk hidup menyenangkan Tuhan. Ya, di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, di sini kita akan melihat bagaimana Yakobus menasihati agar supaya setiap umat percaya sungguh-sungguh dapat mengendalikan tutur kata dengan baik. Ya, kadangkala kita menyesal dengan apa yang telah kita ucapkan ya. Nah, tetapi kata yang telah diucapkan tidak dapat ditarik kembali ya. Ada orang mengumpamakan kata yang sudah diucapkan dengan air yang sudah disiram ke tanah ya, untuk menjelaskan bahwa kata-kata kita yang sudah diucapkan itu sudah melekat di dalam hati orang lain dan kita tidak dapat membatalkannya ya, kita tidak akan dapat mendelete ya. Kalau di komputer kita tulis kita dapat delete, tapi kalau kita sudah kirim misalnya email atau WhatsApp atau sesuatu media yang lain, ya orang sudah membacanya, kita delete pun kadang-kadang tidak mempunyai arti. Jadi kita juga minta Tuhan menolong kita, ya itu menunjukkan satu hal yang sangat penting. Saya membaca satu cerita, ya cerita ini sepertinya lelucon, tetapi juga mempunyai kebenaran yang sangat penting. Dikatakan ada seorang pendeta setelah dia berkhotbah tentang pentingnya mengendalikan tutur kata, lalu seorang jemaat datang kepadanya dan menyatakan penyesalannya akan begitu banyak kata-kata yang dia ucapkan yang telah mungkin melukai orang lain, mungkin tidak disenangi oleh orang lain. Lalu dia merasa sangat menyesal dan dia ingin berubah ya. Lalu dia bertanya kepada pendetanya, apakah dia dapat melakukan sesuatu untuk membetuli kesalahan yang telah dia lakukan ya. Lalu pendeta itu mengatakan kepada dia, kamu mengambil sebuah bantal bulu, kemudian naik ke tempat yang lebih tinggi, kemudian gunting bantal itu, lalu tuangkan bulu-bulunya katanya. Lalu kamu turun dari tempat yang tinggi itu, coba kumpulkan bulu-bulunya itu. Lalu jemaat itu mengatakan, itu sih tidak mungkin katanya. Lalu pendetanya menjelaskan, itulah keadaan kata-kata kita katanya. Kalau kita sudah ucapkan, ya tidak mungkin kita tarik kembali lagi. Itu sesuatu yang sulit katanya, bahkan tidak mungkin katanya. Ya memang menyesali apa yang
telah kita ucapkan tidak terlalu membantu ya. Apa yang benar-benar membantu sebenarnya adalah kita berdoa, meminta pengampunan Tuhan, meminta Tuhan menyembuhkan mereka yang mungkin terluka karena kata-kata yang pernah kita ucapkan, serta kita serahkan perjalanan kita ke depan, meminta Tuhan menolong kita berhati-hati dalam memperhatikan kata-kata yang belum kita ucapkan, ya baik melalui kata-kata maupun melalui tulisan, ya seperti yang saya katakan tadi, email, WhatsApp, ya WeChat atau yang lain-lain. Kita kalau menuliskan sesuatu itu juga mengungkapkan sesuatu kepada orang lain ya. Jadi kita minta Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Nah, di dalam ayat yang pertama daripada pasal yang ketiga di situ dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, kita perhatikan di sini ya istilah banyak ya. Jadi Yakobus bukan menasihati kita bahwa tidak boleh ada orang yang menjadi guru ya, tidak. Tetapi yang dia nasihati adalah janganlah banyak orang untuk menjadi guru ya. Karena seseorang menjadi guru itu bukan karena dia suka menjadi guru atau dia menganggap diri sendiri mampu melakukan pekerjaan sebagai guru ya. Tetapi di dalam khususnya di dalam keluarga Allah, sebagai guru yang mengajarkan firman Allah, sebagai guru yang mengajarkan hal-hal yang bersifat rohani, maka guru itu merupakan suatu panggilan Allah ya. Dan panggilan itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita tolak ya. Itu mirip seperti Rasul Paulus terpanggil untuk mengabarkan Injil seperti yang dia katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Kalau kita terpanggil, maka kita mau tidak mau kita harus menunaikannya. Tetapi kalau kita tidak dipanggil untuk tugas sebagai guru, nah inilah Yakobus mengatakan ya kita jangan ingin menjadi guru gitu. Itu adalah nasihat yang ditekankan di dalam bagian ini karena ada terlalu banyak guru yang karena kecenderungan alamiah atau pilihan pribadi atau berpikir bahwa dia fasih berbicara, dia mempunyai pengetahuan yang cukup banyak untuk diajarkan kepada orang lain yang pada akhirnya mungkin dia tidak melayani Tuhan dengan benar-benar, melainkan hanya melayani ambisinya, melayani cita-citanya saja yang tidak sungguh-sungguh menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan bagi seorang guru. Nah, menjadi guru adalah tugas yang sangat mulia, yang sangat penting, tetapi juga sangat tidak mudah ya, dan tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik ya. Nah, saudara mungkin pernah saya membaca sebuah artikel dia mengutip satu lagu ya, lagu Indonesia yang namanya Guru Umar Bakri ya. Nah, Guru Umar Bakri di dalam lagu itu ada bait yang demikian. Umar Bakri, pegawai negeri, Umar Bakri 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur, berbakti memang makan hati katanya. Ya, jadi kalau mau jadi guru yang jujur, lalu jadi guru yang berbakti katanya memang makan hati katanya. Ya memang tidak gampang. Ya, jadi kita melihat di sini kalau kita hubungkan dengan perikop yang akan kita bacakan pada hari ini, kita melihat kalau kita menjadi guru
yang mengekang lidahnya ya memang sulit, saudara sekalian, memang tidak gampang ya. Nah, di sini Rasul Paulus juga di sini Yakobus juga memberitahukan kepada kita alasan ya mengapa dia menasihati supaya jangan banyak orang di antara kita mau menjadi guru. Dimulai kalimat yang kedua dengan istilah sebab ya, sebab kita tahu katanya. Nah, istilah sebab di sini adalah istilah yang menjelaskan tentang alasan mengapa dia menasihati kita ya. Nah, dalam kalimat pertama dia menggunakan istilah kamu ya. Tetapi dalam kalimat kedua dia menggunakan istilah kami atau kita ya. Jadi kalau kita melihat di sini pada waktu dia menasihati jemaat, ya dia menggunakan istilah kamu karena dia dipakai oleh Tuhan untuk menasihati orang lain. Tetapi pada waktu dia berbicara tentang tuntutan atau penghakiman yang akan dijatuhkan kepada guru, dia mengikut sertakan dirinya sendiri ya, sehingga dia menggunakan istilah kami. Dia tidak mengatakan kamu lagi, tetapi dia menggunakan istilah kami. Berarti Yakobus dia memang dipanggil untuk menjadi guru, untuk mengajar ya, untuk menulis seperti surat Yakobus ini. Ini adalah satu jabatan ataupun satu peranan sebagai guru ya, dan dia sadar bahwa peranan yang sedang dia lakukan ini juga akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat ya, sehingga dia memasukkan dirinya sendiri ke dalamnya ya. Nah, tentunya penghakiman yang dia maksudkan di sini adalah penghakiman pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan ya, seperti yang Rasul Paulus tuliskan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 ya, dalam hal tentang api yang nantinya akan menguji dan pekerjaan setiap kita. Dikatakan di sini, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, tentunya ini mencakup semua bidang pelayanan ya, termasuk seorang guru. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi pada akhir zaman nanti ya, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, pada waktu kita disambut untuk menghadap Tuhan, kita juga akan memberikan pertanggungan jawab. Dan dikatakan di sini pekerjaan kita masing-masing akan dinyatakan ya. Dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan api ya, ujian ya, diuji dengan api. Nah, kalau emas ya dikatakan semakin dibakar semakin murni ya. Kalau kayu jerami kalau dibakar akan terbakar. Jadi sebagai guru nantinya kita juga akan diuji. Lalu kemudian di sini dikatakan ya bahwa ujian yang akan disampaikan kepada guru itu ukurannya lebih berat ya, dikatakan di sini, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat ya. Mengapa ukuran untuk menghakimi seorang guru itu lebih berat ya? Karena seorang guru mendapatkan kepercayaan untuk membina dan membangun orang lain. Ya, ini adalah satu tugas yang sangat penting. Ini adalah satu tugas yang sangat penting, dan kalau kita mendapatkan panggilan yang demikian, saudara sekalian ya, kalau Tuhan ingin kita menjadi orang yang pergi membina orang lain, membangun orang lain, kita harus melakukannya dengan baik ya. Nah, jika kita di dalam tugas membina dan membangun orang lain, ajaran kita tidak sesuai dengan maksud Tuhan, maka kita akan membawa orang yang Tuhan percayakan kepada kita ke jalan yang salah. Ya, kita akan menyesatkan dia, kita akan menjadi batu sandungan bagi dia,
bahkan akan membawa dia ke dalam kerusakan. Jadi itu adalah satu tanggung jawab yang sangat penting. Jadi ini merupakan prinsip Allah dalam meminta pertanggungan jawab kita. Ya, seperti Tuhan Yesus pernah juga berkata di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-48. Dikatakan di sini, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya diberi banyak, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau kita sebagai guru, kita mendapatkan kepercayaan lebih banyak, ya, jadi kita juga akan dituntut lebih banyak. Jadi kita tidak boleh karena sudah tahu masih melakukan kesalahan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Ya, jadi apa yang kita pelajari daripada ayat ini? Ya, ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita dipanggil untuk menjadi guru, ya kita harus berjaga-jaga di dalam pengajaran kita, menasihati orang lain dan saling menasihati satu dengan yang lain adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Kita mempunyai tanggung jawab yang demikian. Namun kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita ingin sampaikan pada waktu kita memberikan nasihat kepada orang lain. Ya, jangan sampai kita memberikan nasihat yang salah yang akan memimpin orang ke jalan yang salah. Ya, karena jika demikian, kalau kita memberikan nasihat yang salah di satu sisi, nasihat kita akan membawa akibat yang tidak baik pada orang yang bersangkutan. Di lain sisi, berdasarkan nasihat kita, Tuhan juga akan meminta pertanggungan jawab daripada kita. Ya, itu adalah satu penghakiman yang akan Tuhan lakukan. Ya, kadang kita melihat hal yang sangat ironis terjadi di dalam pelayanan Tuhan. Ya, orang yang kadang-kadang mendapatkan kepercayaan, ragu-ragu dengan kepercayaan yang diterimanya, tidak ingin keluar untuk melayani sebagai guru, sehingga harus didorong, harus dinasihati, baru mengambil tindakan pelayanan. Tetapi ada juga orang yang tidak dipanggil untuk pelayanan tersebut, tetapi mereka mempunyai dorongan yang kuat, ya, keinginan yang kuat untuk melakukannya. Akhirnya mungkin hasilnya justru bertolak belakang daripada tujuan pelayanan itu sendiri. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berdoa bagi setiap orang yang mendapatkan panggilan untuk menjadi guru. Ya, kita doakan mereka agar mereka dilindungi Tuhan, dipimpin Roh Kudus untuk mengajarkan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena jika seorang guru tidak berhati-hati, mudah untuk membawa ajaran yang berbeda ke dalam rumah Tuhan yang mengakibatkan perbedaan pendapat, bahkan juga dapat mendatangkan berbagai macam perpecahan, ya, di dalam gereja Tuhan. Ini yang kita tidak ingin lihat kalau di dalam Tuhan terjadi hal-hal yang demikian. Ya, kita juga patut berdoa bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan hanya mereka yang terpanggil menjadi guru, tetapi juga mereka yang suka menggurui orang lain. Ya, nah, biasanya mereka akan merasa diri lebih unggul dari orang lain dan cukup pintar untuk menjadi contoh bagi orang lain. Nah, kalau tidak berhati-hati akan menjadi orang yang suka mengkritik atau menghakimi. Dan kita berdoa agar supaya Tuhan menjaga setiap umatnya dan melindungi setiap umatnya dari kesalahan yang demikian, ya, yang pada akhirnya akan menerima hukuman yang lebih berat, ya, seperti yang Tuhan katakan juga di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 dan 37. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi setiap kata
sia-sia yang diucapkan, ya. Adakah kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia? Kita harus selalu mengintrospeksi diri, ya, meminta Tuhan menolong kita, meminta Tuhan menjaga kita supaya kata-kata kita tidak diucapkan dengan sia-sia, ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kita meminta Tuhan, kita berdoa, baik diri kita sendiri, baik para guru-guru yang mendapatkan panggilan khusus untuk mengajar, maupun setiap orang Kristen, ya, agar supaya dapat menghindari hukuman ini, tetapi dibenarkan di hadapan Allah, ya, baik yang orang Kristen yang kita kenal ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang kita kenal, kita selalu berdoa bagi mereka, ya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan, ya. Kalau saya akan teruskan, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Kita akan teruskan dengan ayat yang kedua, ya. Nah, di dalam ayat yang kedua di sini dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kita merhatikan lagi di sini dimulai dengan istilah sebab. Ya. Nah, istilah sebab di dalam ayat ini juga menunjukkan, menjelaskan mengapa seorang guru akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Ya. Nah, sebab dikatakan di sini kita bersalah dalam banyak hal, tetapi barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Ya, jadi kita melihat di sini istilah bersalah, ya, mempunyai arti jatuh atau tergelincir atau tersandung atau berbuat salah atau melakukan suatu pelanggaran di dalam kehidupannya. Kita melihat ada satu perbandingan di sini, ya. Bersalah dalam banyak hal dan bersalah dalam perkataan, ya. Jadi mungkin kita bertanya, mengapa mengendalikan tutur kata kita dapat menolong kita mengendalikan selebihnya daripada tindakan-tindakan kita yang dikatakan di sini, mengendalikan seluruh tubuh kita, mengendalikan semua perbuatan kita, ya. Nah, perbandingan ini dan juga penekanan tentang kata-kata itu menunjukkan kepada kita di satu sisi bahwa kalau kita tidak bersalah di dalam perkataan, itu adalah hal yang paling sulit dibandingkan dengan kita tidak bersalah dalam hal-hal yang lain. Itulah sebabnya dikatakan kita jangan banyak orang mau menjadi guru, katanya, ya. Jadi kita tidak bersalah dalam perkataan itu adalah hal yang paling sulit, ya. Di lain sisi di sini menyatakan kepada kita bahwa pelatihan kerohanian kita, ya, pelatihan di dalam kehidupan kita, ya, melatih tutur kata itu lebih sulit dibandingkan dengan melatih diri di dalam hal-hal yang lain. Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang paling sulit. Itulah sebabnya di sini dikatakan kalau kita tidak bersalah di dalam perkataan, berarti kita sudah boleh dikatakan seperti orang sempurna. Orang sempurna di sini, ya, kalau kita melihat konteksnya adalah orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, ya. Orang yang tidak akan melakukan kesalahan lagi di dalam hal-hal yang lain, ya. Jadi mungkin kita juga pernah mendengar atau membaca orang menjelaskan, ya, bahwa segala kesalahan, kalau menjelaskan ayat ini mereka mengatakan bahwa segala kesalahan kita itu berakar pada kesalahan lidah atau tutur kata, ya. Nah, kalau kita baca baik-baik itu tidak demikian.
Ya, tidak dikatakan bahwa tutur kata adalah akar daripada kesalahan-kesalahan yang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah melatih tutur kata, mengontrol dan mengendali tutur kata itu jauh lebih sulit daripada mengontrol akan kesalahan-kesalahan dalam hal yang lain. Ya, jadi ini sebenarnya yang ditekankan adalah suatu perbandingan, bukan mengatakan bahwa tutur kata itu merupakan akar daripada segala kesalahannya. Lalu di sini juga kita melihat ada beberapa pelajaran rohani yang penting bagi kita. Pertama, sebagai manusia sebenarnya tidak ada yang baik untuk kita banggakan. Ya, karena di hadapan Allah kita bersalah dalam banyak hal. Ya, nah, apalagi dalam perkataan kita sungguh membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan kasih karunia Allah, membutuhkan kemurahan Allah, supaya kita dapat diterima di hadapan Allah. Itu adalah keberadaan kita sebagai manusia yang sebenarnya di dalam diri kita tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di hadapan Allah. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi sempurna di mata Tuhan, yaitu mencapai kedewasaan penuh di hadapan Allah, kita perlu memberi perhatian khusus pada cara kita menggunakan lidah kita, ya, karena mengekang lidah itu merupakan tantangan yang luar biasa sulitnya. Dan kalau kita dapat mengekang lidah kita, dikatakan di sini kita dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ya, Yakobus menggunakan dua contoh, ya, dua perumpamaan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kita tahu kekang, ya, dikatakan kekang itu adalah satu besi yang kecil, ya. Kalau kita melihat di mulut kuda ada sabuknya yang diikatkan di situ. Nah, di dalam sabuk, di dalam mulut ini ada yang seperti yang di sebelah kiri, ya, yaitu besi, ya, ada banyak modelnya. Tetapi pada prinsipnya kalau ini ditaruh di dalam mulut lalu diikat dengan sabuk di dua sisi daripada mulutnya itu, ya, itu yang dimaksudkan dengan kekang, ya. Ya, hari ini memang kita agak jarang, ya, memakai kekang kuda karena kita sudah jarang memakai kuda, ya. Kalau dulu zamannya mungkin lebih banyak, ya. Jadi kita melihat di sini kalau seorang mau mengendalikan kuda atau mengubah arah jalannya kuda, maka dia cukup menarik sabuk yang menghubungkan kekang itu. Jadi kekang itu adalah suatu alat yang kecil yang dipakai oleh pengendali kuda untuk mengendalikan kuda itu. Lalu dikatakan di sini kita mengenakan kekang pada mulut kuda, ya. Tujuannya adalah untuk menjinakkan kuda dan membuatnya patuh pada maksud tuannya, ya. Membuatnya berarti di sini dikatakan kita melihat di sini kita mengenakan, ya. Berarti kita seolah-olah memaksanya, ya, untuk taat. Jadi kadang-kadang kita perlu juga mengambil tindakan untuk mengekang lidah kita, ya. Jadi memaksa lidah kita. Jadi kalau kita melalui kekang kuda dapat mengendalikan seluruh tubuhnya, demikian juga kalau kita ingin mengendalikan tubuh kita, kita juga memakai istilah yang sama, yaitu mengekang lidah kita. Ya. Lalu di dalam contoh yang kedua, di dalam ayat yang keempat, dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal, ya, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru
kemudi ya. Nah, ini adalah kemudi kecil sekali, saudara sekalian ya. Kita melihat kapal. Kadang-kadang kapal bukan hanya kapalnya sendiri berat, tetapi juga kapal itu mempunyai diisi dengan barang-barang yang berat ya saudara sekalian. Kapal yang besar di sini dikatakan dengan barang-barang yang berat dapat dikendalikan hanya dengan kemudi yang kecil sekali ya. Jadi kita melihat di sini baik kekang maupun kemudi adalah benda kecil yang dapat mengendalikan seluruh tubuh ya. Jadi sebagaimana kekang yang kecil dapat dipakai untuk mengendalikan kuda dan kemudi yang kecil dapat dipakai untuk mengendalikan kapal besar dan angin kencang, demikian pula lidah manusia akan sangat menentukan arah hidup dan masa depan hidup seseorang ya. Nah, setelah kekang itu dikenakan pada kuda, maka penunggang kuda itu harus mengerti juga bagaimana menarik sabuk yang dikenakan pada kekang tersebut sehingga kuda boleh berjalan dengan baik ya. Nah, demikian juga dengan kemudi harus dikendalikan oleh jurumudi untuk menjalankan efeknya. Jurumudi yang tidak terlatih akan juga mendatangkan kekacauan, bahkan mungkin akan mendatangkan kehancuran ya. Jadi kita ingin mengekang lidah kita, kemudi kita. Nah, lidah kita juga harus dikendalikan dengan baik ya. Nah, dalam mengarungi lautan perjalanan kehidupan ya seringkali kita didorong oleh faktor lingkungan dan tidak bisa menahan diri ya bagaikan kapal yang digerakkan oleh angin yang keras yang dikatakan di sini ya. Kapal yang digerakkan oleh angin yang keras, hidup kita juga kadang-kadang mendapatkan dorongan faktor-faktor lingkungan yang begitu keras yang menimpa kita ya. Nah, di dalam kehidupan yang keras yang demikian, saudara sekalian ya, kadang-kadang kita gampang beremosi sehingga lidah kita juga kadang-kadang bisa salah ngomong, saudara. Jadi itulah sebabnya kalau kuda perlu ada pengendara yang benar dan tahu bagaimana menarik sabuk, dan kalau kapal perlu ada jurumudi yang benar ya, lidah kita juga perlu ada pengendara, pengontrol yang benar, yaitu Tuhan ya, yaitu Roh Kudus yang mengontrol. Jadi kita harus menyerahkan lidah kita ya kepada Tuhan supaya dikendalikan oleh Roh Kudus, maka dia dapat menempatkan hidup kita di jalur yang diarahkan oleh Tuhan, dan arah hidup kita, gerakan hidup kita, masa depan hidup kita juga akan disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi itu adalah hal yang sangat penting bagaimana kita harus mempunyai penyerahan akan lidah kita kepada Tuhan. Ya, kalau lidah kita tidak serahkan kepada Tuhan, ya kita sendiri memang tidak mampu untuk mengendalikannya. Ya, kita sangat terbatas. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang harus kita selalu perhatikan. Ya, karena di sini dengan jelas dikatakan kalau kita tidak bersalah dalam perkataan, kita adalah orang yang sempurna. Jadi mengekang lidah bukan hal yang gampang, tetapi kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan mengontrol lidah kita. Ya, bukan kita sendiri lagi, tetapi Tuhan. Baik, kita melihat contoh yang ketiga yang dipakai oleh Yakobus di sini di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ya, di situ dikatakan demikian juga lidah. Setelah dia berbicara tentang kekang yang ada di mulut kuda, kemudi di dalam tubuh kapal, ya. Lalu dia di sini mengatakan lidah kita, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ya. Jadi kita melihat seluruh tubuh kita, lidah itu kecil sekali, ya. Ada orang bergurau, dia mengatakan lidah itu tidak mempunyai tulang, lembut sekali, gigi itu
begitu kuat, begitu keras ya. Nah, dan kadang-kadang kalau tidak hati-hati lidah digigit oleh gigi katanya. Tetapi pada akhirnya yang bertahan adalah lidah katanya ya. Banyak orang tua pada waktu masa tua giginya sudah lepas semua, tetapi lidahnya masih tetap di situ. Jadi dia katakan lidah itu sesuatu yang bertahan ya. Nah, dikatakan di sini lidah adalah anggota kecil dari tubuh ya. Ada istilah namun di sini ya. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah kita juga dapat mengakibatkan perkara-perkara yang besar. Baik itu perkara yang positif, perkara yang negatif, sesuatu yang mendatangkan berkat, ataupun sesuatu yang mendatangkan kehancuran, itu bisa mulai dari lidah. Ya. Nah, kadang-kadang kita mendengar ada pembunuhan, ya setelah diselidiki ternyata hanya karena orang salah ngomong, ya akhirnya terjadilah perselisihan yang hebat, masing-masing tidak mau mengalah dan akhirnya emosinya tidak terkontrol. Itu bisa terjadi. Jadi kata-kata kita itu kadang-kadang kelihatannya sederhana, tetapi dia katakan bisa memegahkan ya perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang pada akhirnya tidak terkontrol seperti api di sini dikatakan ya. Api itu kecil, nah, tetapi dapat membakar hutan yang besar. Ya, kita tinggal di California, kita sering menghadapi kebakaran hutan, dan kadang-kadang kita melihat kebakaran-kebakaran itu terjadi hanya mungkin dengan puntung rokok atau dengan api yang sangat kecil ya. Jadi itu sudah bisa membakar terus ya. Jadi kita melihat di sini dikatakan api yang kecil itu dapat membakar hutan yang besar. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Nah, setelah dia katakan di dalam ayat yang ke-5 bahwa lidah itu anggota yang kecil dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, lalu kemudian dia katakan lidah adalah api. Ya, bukan hanya api dikatakan di sini, ia merupakan suatu dunia kejahatan. Wah, menakutkan ya. Ia atau lidah itu merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, kita akan melihat kedua ayat ini ya dengan lebih mendalam ya. Nah, kita melihat perumpamaan yang ketiga di sini adalah tentang api yang menggambarkan kekuatan lidah kita yang membawakan kehancuran ya. Jadi kita harus sadar ya, kita harus sadar bahwa lidah kita mempunyai kekuatan. Lidah kita mempunyai kekuatan. Lidah kita kalau dipakai dengan baik, kekuatannya akan sangat menolong. Dipakai dengan tidak baik, kekuatannya akan sangat menghancurkan, akan menakutkan sekali. Jadi kita melihat di sini ya dikatakan lidah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Pertama-tama dikatakan lidah pun adalah api. Ya. Jadi perkataan manusia adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan seperti api, ya, karena dikatakan diumpamakan tadi bahwa api dapat membakar hutan yang besar. Ya, jadi lidah kita juga bisa seperti api yang mempunyai kekuatan untuk membawa kehancuran yang besar, seperti api membakar sebuah hutan yang besar. Ya. Lalu kemudian dikatakan ia merupakan suatu dunia kejahatan. Ya, kita tahu bahwa dunia ini besar, ya, sedangkan
lidah kita itu kecil, ya. Tetapi kita melihat bahwa dunia yang besar ini dengan diperbandingkan dengan lidah yang kecil, namun lidah itu diumpamakan seperti satu dunia kejahatan, ya, satu sistem yang bekerja di dalam dunia ini yang pada akhirnya akan mendatangkan sesuatu pengaruh yang luar biasa di dalam dunia ini. Jadi dikatakan lidah itu adalah suatu sistem, ya, kejahatan. Lalu kemudian kita melihat juga di sini dikatakan bahwa lidah bukan hanya sebagai dunia kejahatan, tetapi mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh kita. Jadi dengan lidah kita, kita dapat menodai akan diri kita. Dan yang terakhir, kita melihat lidah kalau disalahgunakan, dia akan dihukum. Berarti dikatakan di sini, lidah kita akan dinyalakan oleh api neraka. Jadi di sini di satu sisi lidah seperti api yang dapat menyalahkan hutan, tetapi lidah itu kalau tidak dipakai secara benar, lidah itu nantinya akan dihukum, nyala api neraka yang tidak akan padam itu. Itu adalah satu pelajaran yang sangat mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus menggunakan lidah kita. Jadi kita belajar beberapa hal di sini. Pertama, perkataan seseorang dapat mempengaruhi masa depan dirinya sendiri, ya. Apakah tubuhnya dinodai atau tubuhnya akan selalu memancarkan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, hidupnya akan terus dipakai Tuhan, atau akan menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, kita melihat di sini lidah dikatakan seperti api. Nah, di dalam dunia ini kalau kita melihat, kalau seseorang yang mempunyai pengaruh yang besar, nah dia dapat menggunakan lidahnya hanya dengan satu kata, mungkin dia akan membangun suatu negara, atau mungkin dengan hanya satu kata dia dapat menghancurkan suatu negara. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Lalu kemudian kita melihat kalau lidah itu tidak dapat ditarik kembali seperti yang kita katakan tadi, tetapi akan membakar terus seperti api. Ada orang mengatakan ada 3 hal yang tidak dapat ditarik kembali. Yang pertama, anak panah yang sudah dilepaskan dari tali busurnya. Lalu yang kedua, kata-kata yang sudah keluar dari mulut. Dan yang ketiga adalah kesempatan yang sudah berlalu di depan kita. Ini adalah 3 hal yang seringkali tidak dapat disesalkan. Jadi kita harus berhati-hati karena lidah itu seperti api. Jadi dia akan terus-terus. Lalu kita melihat sisi positif yang dapat kita pelajari. Bagaimana kita dapat memadamkan api. Jadi dengan cara menyiram dengan air. Menyiram dengan air kita memadamkan api. Jadi kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-7 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi aliran-aliran air hidup dari Tuhan itu akan menyirami api lidah kita, supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan. Nah, metode pemadaman kebakaran lidah kita yang pasif lainnya adalah kita tidak menyediakan bahan bakar, seperti yang dikatakan juga di dalam Amsal, di dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 dia katakan, bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tak ada redalah pertengkaran. Jadi kita jangan sediakan bahan bakar kayu atau apa supaya lidah kita. Jadi kalau kita berbicara dengan seseorang,
Kalau kita tahu orang itu mulai ya menyalahgunakan lidahnya, jangan kita kasih kayu, kasih minyak sampai ya, dibakar-bakar lagi, itu akan lebih tidak mendatangkan berkat ya. Lalu kemudian di dalam Yesaya juga dikatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ya, najis bibir berarti lidahnya itu seperti api yang membakar hutan. Ya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bukan dia sendiri yang lidahnya itu mempunyai masalah, tetapi dia katakan dia tinggal di dalam satu bangsa yang lidahnya mempunyai masalah. Lamun mataku dikatakan di sini ya telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ini penting. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi bagaimana supaya lidah kita disucikan oleh Tuhan dengan menyentuh mulut kita dengan bara api, dengan firman Allah, ya, firman Allah yang disentuhkan ke dalam mulut kita, disentuhkan ke dalam hati kita, sehingga ucapan-ucapan kita itu mendapatkan pengaruh yang positif dan konstruktif daripada firman Allah yang menyentuh mulut kita. Ya, itu penting sekali. Lalu lidah dikatakan merupakan suatu dunia kejahatan. Ya, jadi saudara sekalian, kita harus selalu berhati-hati. Ya, nah, jadi kadang-kadang kita salah memakai lidah kita bisa juga menjadikan lidah kita sebagai penghias dosa. Ya, nah, kadang-kadang kesalahan itu karena perkataan manusia seolah-olah dibuat benar, saudara sekalian. Ya, nah khususnya tentang hal diri kita sendiri. Ya, saya membaca satu artikel ya, di situ dikatakan contoh-contoh dalam sehari-hari ya kita bagaimana menggunakan lidah kita untuk memperindah kesalahan kita sendiri katanya ya. Yang pertama dikatakan kalau orang lain mudah mengeluarkan uang, kita namakan itu boros. Kalau diri kita sendiri mudah mengeluarkan uang, kita namakan itu dermawan, tidak bertuhankan uang katanya ya. Yang kedua dia katakan kalau orang lain menahan uang, kita namakan itu pelit atau kikir katanya. Kalau diri kita sendiri menahan uang, kita namakan itu hemat katanya. Lalu yang ketiga dia katakan, kalau orang lain mengubah pendapat, kita namakan itu plan-plan, tidak berpendirian, kompromis ya. Nah, lalu kita katakan kalau diri kita sendiri mengubah pendapat, kita namakan itu kebijaksanaan katanya. Lalu yang keempat ya dikatakan kalau orang lain mempertahankan pendapat, kita namakan itu tegar tengkuk, keras kepala, bandel katanya. Tapi kalau diri kita sendiri yang mempertahankan pendapat, kita namakan itu tegas. Nah, saudara sekalian, itulah kadang-kadang ya dengan kata-kata kita dapat memperindah sesuatu yang mungkin sebenarnya adalah sama atau adalah salah ya, seolah-olah itu sesuatu yang indah. Kita harus berhati-hati. Lalu kemudian dikatakan juga di sini bahwa lidah itu juga akan menyalahkan roda kehidupan kita. Jadi tahun-tahun kehidupan kita datang dan pergi, berputar terus-menerus seperti roda. Jika lidah kita tidak dikendalikan, maka masa depan kita, roda hidup kita akan dinyalakan, akan dibakar ya. Jadi kita harus meminta Tuhan menolong kita. Lalu kemudian
memang di dalam ayat-ayat ini sangat negatif sekali menunjukkan tentang lidah. Tetapi lidah kalau dipergunakan dengan baik itu juga akan mendatangkan hal-hal yang sangat positif. Ya, jadi lidah itu juga dapat dipakai dan mempunyai kuasa untuk membangun dan untuk menyampaikan kasih karunia daripada Allah. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 di sini dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi lidah bukan hanya tidak baik, tetapi lidah juga dapat dipakai untuk hal yang baik, untuk menyampaikan sesuatu yang memberikan dorongan, membangun orang lain. Ya, jadi itu adalah hal yang sangat penting. Yang kedua di dalam Ibrani pasal yang ke-10 kalau kita melihat bahwa lidah itu juga memiliki satu kekuatan untuk saling menasihati dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, jadi lidah kalau digunakan dengan baik, dia mempunyai kekuatan untuk menasihati dan saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Yang ketiga, kalau lidah kita digunakan dengan baik, saudara sekalian ya, nah kata-kata yang kita miliki juga akan memiliki kekuatan untuk memberikan pencerahan ya dan penyegaran jiwa seseorang ya. Jadi cara kita berkomunikasi itu seharusnya mencerminkan siapa diri kita ya sebagai anak-anak Allah. Nah, bahasa yang kita pakai kalau merupakan pencerahan dan penyegaran, nah, itu akan membuktikan tentang betapa cemerlangnya ya, dan betapa sehatnya pikiran dan hati kita. Nah, dan berkat Tuhan juga akan disalurkan melalui kata-kata yang demikian. Jadi kata-kata itu sangat berkuasa, sangat berkekuatan ya, dan dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, tetapi di dalam ayat yang ke-7 juga diingatkan bahwa lidah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Ya. Tidak dapat dijinakkan oleh manusia tidak berarti sama sekali tidak dapat dijinakkan. Ya. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dia menggunakan contoh yang lain. Nah, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wah, di sini Yakobus menggunakan istilah-istilah yang sangat tegas dan keras ya untuk mengingatkan kita tentang pentingnya untuk menguasai lidah kita ya. Nah, pertama-tama kita dikatakan di sini ya bahwa lidah itu tidak dapat dijinakkan oleh sifat manusia. Ya, dikatakan di sini binatang dapat dijinakkan dan telah dijinakkan. Jadi kalau kita melihat pada waktu Tuhan menciptakan manusia, ya Tuhan memberikan perlengkapan kecerdasan, kebijaksanaan, memberikan wewenang, kekuasaan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan dikatakan di sini telah dan dijinakkan dan telah dijinakkan ya. Memang kita melihat semua binatang bisa dijinakkan oleh manusia ya. Dan memang kalau di hutan-hutan binatang yang masih liar mereka masih tidak takut kepada manusia. Tetapi kalau kita ke kebun binatang kita melihat binatang apapun juga dapat dilatih oleh manusia ya.
Jadi ini adalah satu kuasa, satu wewenang yang Tuhan percayakan kepada manusia. Kita bersyukur Tuhan melengkapi manusia untuk menunaikan tugas yang Dia percayakan. Tetapi dikatakan di sini ya, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya, perhatikan juga istilah buas, tak terkuasai, ya, beracun. Ya, kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa lidah lebih kuat daripada semua binatang buas, ya, dan tidak dapat ditundukkan oleh manusia. Berarti lidah itu lebih menakutkan, ya, daripada binatang apapun juga. Racun dari binatang apapun ya tidak akan separah racun yang keluar dari lidah kita yang mematikan di sini ya. Nah, kalau dikatakan lidah itu tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah ya, itu saya katakan tadi tidak berarti bahwa lidah itu tidak dapat dijinakkan ya. Ya, tetapi kalau manusia memang tidak dapat, tetapi kalau bagi Allah kita percaya tidak ada yang mustahil ya. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah ya. Jadi kalau manusia tidak dapat menjinakkan lidah, jangan kita give up ya. Jangan kita berkata kalau lidah sudah tidak dapat dijinakkan, kalau saya berkata hal yang tidak terkontrol itu bukan salah saya ya, karena lidah saya memang tidak dapat dijinakkan. Tidak demikian saudara sekalian ya. Kita harus menyerahkan lidah kita kepada Tuhan. Kalau manusia tidak dapat mengendalikannya, tetapi Tuhan dapat mengendalikannya. Itulah sebabnya yang pertama, kita jangan mengandalkan diri sendiri untuk menaklukkan lidah kita. Ya, jikalau kita mengandalkan diri sendiri, kita pasti gagal. Ya, kita harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Ya, seperti yang dikatakan Agustinus ya, dia katakan Yakobus tidak mengatakan bahwa lidah sama sekali tidak dapat ditaklukkan, melainkan tidak seorang pun dapat menaklukkannya. Ya, jikalau ada orang menaklukkan lidah, itu karena pertolongan Allah semata-mata adalah anugerah dan rahmat Allah. Ya, kita tahu memang ada juga orang yang telah disertai Tuhan, menerima anugerah, pertolongan Tuhan, akhirnya bersandar pada kekuatan Tuhan, dapat menahan lidahnya, menggunakannya dengan positif dan konstruktif. Ya, nah Agustinus mengatakan bahwa itu semata-mata karena pertolongan Allah. Memang tidak seorang pun dapat menjinakkannya. Yang kedua, kita melihat lidah itu sendiri bukan dosa, melainkan karena manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kembali untuk dapat mengontrol lidah kita, nah kita kembali apa yang Tuhan Yesus katakan, kita mengontrol hati kita, karena dari hati akan keluar kata-kata yang menyenangkan Tuhan atau kata-kata yang tidak menyenangkan Tuhan ya. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat di dalam bagian yang terakhir, kita melihat adanya pujian dan kutukan ya. Nah, Yakobus menggunakan contoh yang kelima, yaitu tentang pohon, tentang tanaman ya. Nah, Allah memberikan kita lidah hanya satu ya, tetapi anehnya lidah yang satu dapat mengeluarkan dua hal yang bertolak belakang, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, dikatakan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi ya. Jadi Yakobus menunjukkan bahwa perkataan kita
tidak konsisten adalah sesuatu yang tidak sepatutnya. Tidak boleh terjadi demikian. Tuhan ingin kata-kata kita konsisten, yaitu selalu dipakai untuk memuji Tuhan. Nah, dalam ayat yang ke-11 dan 12 Yakobus menggunakan contoh ya untuk menunjukkan bahwa tumbuhan pun konsisten ya. Kalau lidah tidak konsisten itu sebenarnya tidak alamiah ya, bukan sesuatu yang normal ya. Jadi Tuhan menciptakan kita supaya lidah kita dapat kita pakai untuk memuji Dia sebagai persembahan kita yang kudus, yang suci, ya korban syukur kita yang memuliakan Allah. Ya, jadi kita dipanggil untuk memuji Tuhan, kita dipanggil untuk bukan mengutuki orang lain, tetapi mendoakan orang lain. Ya, jadi kita jangan mengutuki orang lain. Siapapun dia, apapun yang dia lakukan, tugas kita di hadapan Allah bukan mengutuki, melainkan mendoakan supaya dia juga menerima rahmat Allah. Ya, jadi sebagai umat Tuhan, perkataan dan perbuatan kita harus disesuaikan dengan keadaan kerohanian kita. Kalau tidak sesuai, berarti kerohanian kita ada masalah ya. Jadi sekali lagi kita diingatkan di sini, nah ucapan kita adalah luapan dari hati kita. Jadi kita harus meminta Tuhan menguduskan hati kita supaya kata-kata kita menyenangkan Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan kita pelajari pada malam hari ini, yang pertama-tama kita harus selalu berdoa, meminta Tuhan menguduskan hati kita supaya dapat mengeluarkan pujian saja, doa untuk orang lain, supaya konsisten dengan iman kita, dengan apa yang kita percayai di dalam firman Allah. Dan secara praktikal, ya, sebelum kita berbicara, kita berpikir ulang ya. Jangan berbicara dulu baru berpikir ulang, tetapi sebelum berbicara kita berpikir ulang ya. Kalau berbicara dulu baru berpikir ulang, itulah yang terjadi. Seringkali orang menyesal dengan apa yang dia ucapkan ya, tetapi kita berpikir ulang, bertanya kepada diri kita sendiri ya, apakah informasi yang saya terima yang akan saya sampaikan itu benar. Ya, karena banyak hal yang kita dengar belum tentu informasinya itu benar. Ya, jadi kita harus berhati-hati jangan sampai menyampaikan informasi yang salah kepada orang lain. Ya, ini adalah hal yang sangat penting. Ya, yang kedua, apakah waktu saya menyampaikan sesuatu itu tepat pada waktunya dan tempatnya ya. Kadang-kadang kita bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak tepat pada waktunya atau tempatnya ya. Jadi kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, ini untuk bagian yang selanjutnya kita berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat dunia ya. Dan yang ketiga ya, apakah yang akan saya sampaikan ini diperlukan atau tidak diperlukan ya. Kadang-kadang kita terlalu banyak bicara bisa membuat orang lebih bingung ya, bisa membuat orang lebih tidak tenang ya. Jadi kita harus berhati-hati dan bertanya diri kita sendiri ya, diperlukan enggak kata-kata yang demikian ya. Kalau tidak diperlukan lebih baik saya tidak menyampaikannya ya. Nah, kadang-kadang kita bisa salah menyampaikan. Dan yang terakhir ya, apakah perkataan saya ini berguna bagi dia atau tidak ya. Kalau tidak berguna ya kita tidak mengatakannya. Jadi dengan mempertanyakan keempat pertanyaan ini mungkin dapat menolong kita untuk memikir ulang ya, apakah apa yang saya sampaikan ini sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang positif dan konstruktif,
ataukah itu nantinya mendatangkan efek yang negatif ya, yang bukan maksud kita, yang bukan kita inginkan ya. Jadi kita minta Tuhan menolong kita ya, menguasai lidah kita. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar daripada Yakobus tentang bagaimana menggunakan tutur kata kami dengan positif dan konstruktif sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami sadar seperti yang firman Tuhan katakan, tidak seorang pun yang dapat mengendalikan lidah. Kalau kami dapat menggunakannya dengan baik dan benar, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami semaksimal mungkin menghindari penyalahgunaan kata-kata kami, supaya melalui tutur kata kami, nama Tuhan dimuliakan, dan melalui tutur kata kami, orang lain diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.